Ya ternyata masih ingat. Jadi juga belum janjian juga, tapi ya namanya pemusik itu bahasanya sama, yang penting notnya sama, ketukannya sama, lagunya pernah didengar, ya pasti gampang ya. Pada awal main biola saya dulu juga sulit, ya, tidak mudah, ya kan? Saya coba, ibu bisa main? Nggak bisa. Jadi sering teman-teman mengejek kalau saya main biola itu kayak jual arbana, ngakek, nggak jelas, suaranya juga nggak jelas. Karena tangan saya juga patah. Sebenarnya saya main musik itu untuk terapi aja. Tangan saya patah dan nggak bisa bergerak, sehingga saya harus latihan terapi juga untuk supaya saya juga main gitar, belajar klasik juga. Gitu. Jadi untuk terapi supaya tangannya menjadi lebih lemes. Ya sebenarnya mau menggambarkan bahwa ada satu kesulitan sering kita hadapi dalam hidup. Tapi ketika kita lama-lama menghadapi kesulitan itu, dan kita mau belajar, dan kita mau juga berlatih, kesulitan itu kita hadapi, sakit. Iya, sakit. Ya, kadang-kadang sakit. Membuat kita sakit. Tangan saya ini sampai ini keras. Dulu ya sakit. Ya, untuk nekuk itu tidak bisa, sakit. Ya, tetapi kita harus terus kita hadapi persoalan itu, kita hadapi kesulitan itu, kita hadapi masalah itu. Ya, kita tidak menghindari, jangan pernah kita menghindari masalah. Masalah harus dihadapi. Ya, persoalan harus dihadapi. Ya, harus kita mempunyai sikap tegak berdiri menghadapi tantangan hidup itu. Karena hidup kita ini tidak pernah jelas. Nah, ke depan ini tidak ada pernah jelas. Ada yang bilang nanti resesi berakhir. Siap gak kita? Dan kita tidak perlu takut juga, tidak perlu khawatir juga. Tapi kita terus menghadapi kesulitan-kesulitan hidup kita sehari-hari itu dengan sikap berdiri tegak dan penuh harapan. Kita tidak perlu takut, tidak perlu khawatir. Karena apa? Tuhan ini sudah baik dan akan berbuat yang terbaik untuk kita ke depan. Sehingga kita tidak perlu takut, tidak perlu khawatir. Asal kita punya kerendahan hati. Asal kita tidak sombong, mengandalkan dirinya sendiri. Kita harus punya sikap percaya dan mengandalkan Tuhan, bahwa kita harus bergulat dalam hidup kita, bahwa kita harus menyelesaikan persoalan hidup kita. Tapi yang menjadi penting adalah sikap dalam menghayati bergulat itu. Sikapnya apa? Percaya. Orang-orang beriman dalam kitab suci juga demikian. Ada banyak ujian, ada banyak kesulitan, ada banyak penderitaan, ada banyak tantangan, ada banyak yang dihadapi. Tapi mereka tetap teguh percaya kepada Tuhan. Kalau kita berdiri teguh percaya kepada Tuhan, kita nanti ditambah kekuatan kita, kemampuan kita untuk menyelesaikan. Ya. Saya ini 4 tahun di pedalaman Kalimantan, sering kali menemui persoalan-persoalan yang tak terduga. Di tengah jalan tiba-tiba jalannya jelek, mobil terbalik, mesin bledos, ban bocor, empat-empatnya bocor, gimana gitu. Ada selalu kemudian hal yang tak terduga. Ketika kita menghadapi persoalan dan tak terduga itu, kita menyalahkan orang lain, menyalahkan diri sendiri, tidak akan selesai. Kita kan kalau ada persoalan suka menyalahkan, kan? Saya ini menderita karena suami saya. Saya ini menderita karena istri saya. Terus kita kemudian suka seling menyalahkan. Karena kita manusia suka yang mudah, suka yang gampang, suka yang tidak ada kesulitan. Manusia kita cenderung. Tapi Santo Yohanes dari Salib mengajarkan bahwa kita di dalam hidup, kalau kita ingin maju secara rohani,
harus memilih yang sulit, bukan yang mudah. Harus memilih yang tidak mengenakan daripada yang mengenakan. Karena apa? Dengan pilihan-pilihan hidup kita itu, kita belajar menjadi seperti Kristus yang mengosongkan dirinya, merendahkan dirinya. Sehingga apa? Sehingga membiarkan Allah yang bekerja dalam hidup kita. Kita biasanya kalau ada masalah, kita suka sombong pertama-tama. Selesai. Sikap sombong itulah sebenarnya yang membuat masalah menjadi semakin banyak masalah. Tetapi ketika kita ada kerendahan hati, kita tidak mengandalkan diri kita sendiri. Kita terbuka terhadap Tuhan, terbuka terhadap sesama, mendengarkan Tuhan, mendengarkan sesama. Kita juga akan pasti dibantu. Saya juga pengalaman pernah mengguling mobil saya, guling di tengah hutan, tidak ada mobil lewat di situ, jarang sekali karena saya harus masuk ke tempat umat. Terguling mobil saya ini, dan saya membawa anak-anak kecil sehingga ada yang tangannya patah apa karena kan terguling. Dan kemudian saya juga tidak tahu harus bagaimana, ya, ngangkat sendiri mobil juga tidak kuat. Nah, minta tolong mobil yang lewat, tidak ada mobil yang lewat. Pada waktu itu saya juga, karena sudah sering saya menghadapi hal-hal yang tak terduga, sehingga saya tenang. Jadi kalau menghadapi soal pertama-tama tenang. Saya sempat diam saja sambil mengevakuasi anak-anak yang terlempar kemana-mana. Saya kumpulkan, saya evaluasi, saya manusianya dulu saya sakitnya di mana, sudah diambilin, saya diistirahat dulu. Sambil kemudian tetap saya harus bagaimana menyelesaikan. Tapi bersyukur ada banyak orang lewat berhenti, banyak orang lewat berhenti, banyak orang lewat berhenti. Karena mereka mau pulang ke kampung. Sehingga kemudian akhirnya banyak orang berkumpul. Dan ada satu yang mengatakan, bagaimana Romo kalau mobilnya kita angkat rame-rame? Waktu itu sekitar 30 orang. Logika saya tidak masuk akal. Mobil Ford double gardan mau diangkat di dalam miring ini ke parit, tidak mungkin. Ya, tapi saya dalam hati walaupun secara logika tidak mungkin, tapi kita bagaimana? Ini salah satu solusi yang diberikan. Ya oke, kita coba. Ternyata memang tidak kuat, tidak bisa. Tapi terus kemudian ada yang menebang pohon, ada yang buat cari kayu. Akhirnya rame-rame didongkal sambil saya juga menghidupkan mesin dan kemudian memposisikan ban sehingga sambil didongkal sambil saya hantam. Ya memang baru saya hantam paritnya itu, jadi saya hantam pinggirnya gitu sehingga mencelat. Ini mencelat sehingga kemudian mencelat ke jalurnya. Nah, itu salah satu kemudian gambaran sebenarnya bahwa ada kesulitan dalam hidup kita, ada tantangan dalam hidup kita, tapi kita tetap kemudian harus menghadapinya, jangan menghindari. Karena kesulitan tantangan hidup kita sedang melatih kita, memberikan kekuatan kepada kita. Asal kita tidak menyombongkan diri, kita terbuka, dan kita juga perlu berdoa mengandalkan Roh Kudus. Nah, saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan, sabda Tuhan hari ini mengingatkan kepada kita bahwa Roh Kudus itu sudah dicurahkan ke dalam diri kita ketika kita dibaptis. Ketika kita dibaptis, Roh Kudus ada di dalam diri kita. Namun kadang kita lupa memberdayakan Roh Kudus di dalam diri kita. Kadang-kadang kita lalai berdoa, kita lalai menyerahkan diri kepada Tuhan, kita lalai memanggil Roh Kudus, minta Roh Kudus untuk membimbing kita. Ya. Roh Kudus ini sudah dijanjikan oleh Tuhan akan membimbing kita kepada kebenaran, kebenaran yang memerdekakan kita. Tapi kadang-kadang kita tidak mau mendengarkan. Ya, kita tidak mau mendengarkan, sehingga kita kadang-kadang mengambil jalan sendiri, dan ketika kita sudah tersesat, kita tidak tahu harus bagaimana. Tapi sebenarnya Roh Kudus membimbing kita. Itulah Roh yang tadi kita dengarkan. Ketika Yesus dibaptis, turunlah Roh Kudus dalam rupa turun merpati, dan dari situ terdengar suara, inilah
anakku yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan. Kata-kata itu bukan hanya untuk Tuhan, tapi untuk kita, karena kita sudah disatukan dengan Yesus melalui pembaptisan kita, melalui Roh Kudus yang kita terima. Karena Roh Kudus itu juga adalah Roh Yesus yang turun di dalam diri Yesus. Dan kita semua adalah anak-anak Allah. Sehingga apa? Sehingga kita tidak perlu takut, tidak perlu gelisah ketika kita bersatu dengan Tuhan, ketika kita berusaha menyatukan diri dengan Yesus. Kita mencoba mendengarkan Yesus, kita mencoba mendengarkan Roh Kudus, kita mendengarkan suara hati kita. Itulah kita kemudian menemukan damai. Kalau kita sudah menemukan damai itu, kita mampu menghadapi apapun, karena sudah ada damai di dalam diri kita. Kesulitan, tidak menggelisahkan kita, tidak mengkhawatirkan kita. Karena kesulitan-kesulitan itu adalah sebagai sarana melatih kita. Suatu saat ketika kita menghadapi kesulitan yang lebih mudah, kita menjadi lebih ringan. Ya. Saya tidak minta dijemput memang, karena kalau dijemput itu gampang, tinggal masuk tidur ya. Tapi kalau tidak dijemput, selain saya harus mencari tempat ini, tapi saya juga di dalam diri saya sudah kemudian track yang saya lewati itu sudah terekam di dalam diri saya. Jika saya punya kekayaan, jadi kalau saya nanti tersesat itu harus jalan kemana sudah tahu. Kebetulan sini saya sudah sering lewat. Mau ke Tengaran lewat sini, saya juga mau ke SMB lewat sini. Kadang juga ada banyak jalan. Melalui sini saya sudah, dan Mogot Mall itu kurang lebih sering saya lewati kayaknya. Karena sudah biasa. Tapi kalau belum biasa pasti bingung. Saya juga ke Kalimantan, ke pedalaman itu saya berangkat dari Surabaya naik motor juga. Di sana juga nggak tahu. Tapi saya yakin bahwa saya sampai. Ya, tapi pengalaman membuat kita menjadi dalam hidup kita punya banyak track di dalam diri kita. Karena kita sudah sering menghadapi ini, sering menghadapi ini. Sehingga apa? Sehingga kita kesulitan-kesulitan yang lain itu menjadi sangat kecil. Nah, demikian juga di dalam hidup kita. Kita bersyukur, kita merayakan Natal itu bukan pakai topi aja ya, tapi mungkin bukan hanya pohon Natalnya, tidak ada pohonnya, mungkin sudah ditebang ya, tapi bukan, tapi Natal itu berarti kita mensyukuri, merayakan Tuhan bersama saya selalu. Tuhan Immanuel, Tuhan beserta kita. Dan tema Natal kita yang kita juga renungkan adalah bahwa orang-orang Majus dari timur setelah menemukan Tuhan, mereka pulang pergi melalui jalan yang lain. Saya ini juga nanti akan pulang tidak melalui Mogot. Saya mungkin bisa lewat ke Pik dulu, bisa juga melalui jalan yang lain. Artinya apa? Artinya perjumpaan kita dengan Tuhan mestinya membuat kita menjadi lebih kreatif dalam hidup ya, menjadi kemudian selalu menemukan hal-hal yang baru dalam hidup kita, asal kita mau keluar dari zona nyaman kita. Ada sebuah keluar, kita berani, karena kita anak-anak Tuhan yang dikasih oleh Tuhan. Tidak perlu takut, tidak perlu khawatir ya, karena kesulitan hidup di dunia ini ya begitu-begitu aja ya. Tidak kurang lebih, tapi semakin kita menghadapinya dan selalu mengandalkan Tuhan, kita akan diberkati dan damai kita menjadi lebih besar, dan kita diberi kemampuan untuk menghadapi kesulitan apapun dalam hidup kita. Pada akhirnya nanti, life is not a problem to be solved. Hidup bukan hanya masalah-masalah yang harus kita hadapi, but life is a mystery to be lived. Akhirnya kita akan menyadari bahwa hidup ini adalah sebuah misteri yang kita harus kita hayati, tentu dengan iman yang sudah dianugerahkan Tuhan kepada kita. Amin.